Ini demonya, ini waktu praktikum, dan ini waktu revisi. Pertama, yang ingin kita harus lakukan adalah pertama kita mengambil dua angka. Misalnya di sini ada AI dan AC, nanti AI dan AC ini ditambah, kemudian dibagi 2. Setelah itu, angka hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam array, dan AI dan AC dihapus dari array. Setelah serangkaian operasi tersebut dilakukan, kita diminta agar outputnya adalah nilai maksimum yang mungkin dari operasi tersebut. Operasi yang tadi dilakukan terus hingga terdapat satu angka saja di dalam array. Langsung saja kita ke code. Pertama, saya di sini memasukkan n adalah banyak test case. Nah, untuk setiap test case-nya kita buatkan priority queue. Di sini saya menggunakan priority queue bertipe integer dan function creator. Creator di sini terdapat dalam library queue berfungsi untuk membuat priority queue yang biasanya dari urutan besar ke kecil, dengan creator bisa jadi kecil ke besar. Kenapa kita perlu kecil ke besar? Karena untuk mencapai tujuan nilai maksimum yang mungkin dari operasi ini, kita harus menggunakan angkanya dari kecil ke besar. Nah, kemudian di sini ada loop untuk inputnya masuk ke dalam array priority queue kita yang bernama num tadi. Nah, di sini adalah pengoperasiannya. Selama priority queue num size-nya lebih dari 1, kita lakukan operasinya. Nah, di sini saya menggunakan 2 integer. Pertama ada integer 1 dan integer 2. 1 berisi 6 yang paling top, kemudian yang top tadi di pop. Nah, top yang selanjutnya dimasukkan ke dalam 2 dan di pop juga. Jadi misalnya di contoh ini kita ada 265, setelah diurutkan dengan priority queue creator jadi 256. Berarti 2 ditambah 5 adalah 7. 7 dibagi 2, 3 karena dibulatkan langsung sesuai dalam soal. Dan 3 dimasukkan ke dalam array, dan 2 dan 6 dihapus. Maka array saat ini 2 dan 5 dihapus. Maka array saat ini berisi 6 dan 3. Dan 6 dan 3 dijumlahkan jadi 9. 9 bagi 2, 4. Dan 4 dimasukkan ke dalam array, dan 6 dan 3 tadi di pop. Berarti size queue saat ini adalah 1 angka, maka bisa keluar dari while, dan langsung saja dikeluarkan queue yang paling atas, yaitu 4. Maka dari itu, yang 3, 2, 6, 5 hasilnya 4. Dan begitu pula untuk case-case yang lain caranya juga seperti itu. Mari kita jalankan hasil. Jadi intinya di input ini kita pertama memasukkan berapa banyak perintah yang ingin kita jalani. Di sini misalnya 4, maka perintah yang dimasukkan berjumlah 4. Nah, entry fungsinya untuk menambahkan pasien ke dalam antrean, dan layani berfungsi untuk melayani satu pasien, sehingga pasien itu akan dihilangkan dari queue antri pasien. Misalnya di sini juga ada peraturan, pasien dengan jumlah penyakit yang lebih sedikit akan diprioritaskan lebih dahulu. Kemudian jika jumlah penyakitnya sama, maka akan diprioritaskan yang mengantri lebih dahulu. Pertama kita langsung masuk dulu aja ke main. Oke, di main ini pertama kita input n adalah banyak perintah, kemudian buat string perintah dan integer urutan. Oke, nah untuk di sini saya menggunakan priority queue. Kenapa? Karena tadi kita mau priority queue kan yang dari kecil ke besar, dan di sini terlihat banyak ya, karena yang saya masukkan ke dalam priority queue ada 3 data. Kalau bisa lihat di sini ada integer yang kan di sini ada pair. Pair berarti kita bisa menambahkan 2 data ke dalam satu. Tolong masukkan pair data yang berisi integer, dan satu lagi adalah sebuah pair. Nah, pair ini berisi juga integer dan string. Untuk integer yang pertama di sini adalah untuk menyimpan data banyak penyakit yang dimiliki pasien. Terus integer yang kedua untuk urutan pasien. Kemudian string yang terakhir untuk nama. Nah, dan ini tempat menyimpannya, dan ini compare. Nah, compare ini adalah function yang saya taruh di sini, sebuah function boolean. Di sini nanti kita masukkan datanya, ada data A, data B. Jika A first sama dengan B first. Artinya jika pasien memiliki jumlah penyakit yang sama dengan
misalnya A dan B. Misalnya A memiliki banyak penyakit yang sama dengan B, maka return A second first. Second first adalah ini. Pair ini dihitung second, dan second first adalah integer. Integer tadi adalah urutan mengantri pasien. Maka return A second first, urutan pasiennya lebih besar dari urutan pasiennya B, karena A ngantri duluan. Selain itu return A dot first, B lebih dari first. Seperti itu. Ini jadi ya cara mengurutkannya. Urutannya udah benar, kita masuk lagi masuk ke tempat penginputan. Oh ya, tadi priority queue-nya bernama pasien. Untuk setiap perintah, jika perintahnya sama dengan antre, maka masukkan jumlah penyakit dan nama pasien ke dalam queue pasien. Di sini bisa dilihat pertama adalah sakit, jumlah penyakitnya, dan urutan serta nama pasien. Jika perintahnya adalah layani, selama antriannya tidak empty, bisa langsung melayani pasien yang paling top second. Second itu berarti adalah string atau nama dari pasiennya. Dan kemudian langsung di pop dari queue. Nah, jika pasiennya tidak ada atau sudah habis, maka si out antrian sudah kosong. Coba kita jalani. Berhasil semua ya. Di sini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok S dan kelompok D. Dan kelompok ini sedang bermain. Di sini ada input D dan S. Berarti kalau kayak gini, kelompok D adalah yang urutan permainan pertama dan S adalah urutan permainan kedua. Gimana agar salah satu kelompok menang? Kita bisa gunakan simulasi di sini. Penjelasan contoh 3, contoh masukannya SD, SDD. SD, SDD. Cara mainnya kita bisa mengeluarkan anggota kelompok lawan agar nanti yang di permainan tersebut tersisa kelompok kita saja. Misalnya di sini S memilih D untuk keluar dari permainan. Lanjut ke giliran 2, berarti karena dia sudah keluar dari permainan tidak bisa main, lanjut ke S yang ini. Dan S yang ini mengeluarkan D yang ini. S yang terakhir mengeluarkan D yang terakhir, sehingga permainan dimenangkan oleh kelompok S atau saudara sebagai pemenang. Baik, untuk decodingannya seperti ini. Pertama, saya menggunakan Q sebagai dynamic array-nya bernama kelompok atau cal, saya singkat itu. Kemudian ada integer S dan D untuk menghitung berapa banyak anggota dari setiap kelompok, dan ada temporary untuk memasukkan data setiap anggota ke dalam queue kelompok tadi. Nah, untuk penginputannya pakai while selama inputannya bukan enter. Terus dimasukkan, nanti si temnya akan dimasukkan ke dalam kelompok. Kemudian di if ini untuk menghitung tadi banyak anggota dari setiap kelompok. Setelah proses input selesai, di sini saya membuat CS dan CD. CS ini maksudnya continue S dan CD adalah continue D. Fungsinya akan saya jelaskan dalam while. Nah, di while ini adalah permainannya dimainkan. While true, nah pertama kita cek apakah anggota kelompok D maupun kelompok anggota S sudah habis. Jika belum habis ya bisa lanjut ke permainan. Nah, jika sudah habis maka permainan selesai. Kemudian ini masuk ke permainannya. Jika urut misalnya di sini ya kita menggunakan contoh DS. Jika call front ke queue yang paling depan adalah S, maka karena bukan, makanya kita ke else if. Kalau yang front adalah D, yes, maka masuk ke if yang ini. CD lebih dari 0. Karena saat ini CD masih kosong, maka kita ke else. Nah, CS++ dan S min. Apa maksudnya? Jadi continue S++. Continue S di sini berfungsi untuk men-skip jika ada anggota S. Dan S min ini berfungsi untuk mengurangi anggota S. Jadi, nah, terus di sini ada call front now sama dengan call front yaitu D. D dimasukkan ke char now, kemudian dihapus dan dimasukkan lagi ke belakang. Kenapa? Karena selama permainan belum selesai, D nanti bisa main lagi. Seperti itu. Nah, setelah di-push, kita balik lagi ke atas. Nah, kalau S-nya di min berarti saat ini S udah 0, maka bisa langsung si out Darsu sebagai pemenang dan membreak while-nya. Seperti itu, mari kita jalani.
cache. Jadi intinya di soal ini kita harus mencari comfort zone dari setiap bangunan atau gedung. Jadi untuk input pertama kita masukkan berapa gedung yang ingin kita masukkan ke dalam perhitungan. Misalnya di sini gedung 1 memiliki tinggi 2, gedung yang 1 memiliki tinggi 5, gedung 2 memiliki tinggi 1, dan seterusnya. Jadi angka yang di sini adalah tinggi dari setiap gedung. Nah, output yang diminta adalah comfort zone dari setiap gedung. Apa itu comfort zone atau zona nyaman? Zona nyaman adalah jika terdapat gedung yang lebih besar di sebelah kiri atau kanan kita, maka kita bisa jadi zona nyaman di tempat tersebut. Jika ada gedung yang lebih tinggi, maka itu batasannya. Tempat yang kita duduki sekarang itu juga termasuk comfort zone dari gedung tersebut. Jadi misalnya di sini 2, karena sebelahnya nggak ada angka, maka langsung ke kanan. Oh ya, jangan lupa karena di posisinya dia tersebut juga termasuk comfort zone, maka comfort zone-nya hitung 1. Kemudian karena sebelahnya lebih besar daripada gedung kita sekarang, maka kehitung 2. Nah, kita ke kanan lagi. Oh, ternyata gedung sebelahnya 5 udah 1 tingginya. Maka 5 menjadi batasannya hingga comfort zone gedung 0 adalah 2. Jadi kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini saya ada 4 array, dynamic array. Dari 3 itu saya gunakan vektor dan satunya lagi stack. Pertama saya input dulu berapa banyak gedung yang ingin diproses. Kemudian selama loopnya berjalan selama n, kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam array gedung, vektor gedung. Nah, kenapa di sini diberi n? Kenapa perlu dinyatakan panjangnya? Padahal ini kan dynamic array. Kenapa perlu dinyatakan panjangnya dahulu? Karena di sini saya menggunakan gedung yang ke i untuk penginputannya. Jadi perlu dinyatakan dahulu berapa panjangnya gedung, meskipun itu dynamic array ya. Sama halnya dengan left dan juga right nanti. Nah, setelah penginputan selesai, kita mulai cek kiri. Nah, jadi cara saya nanti setiap loop, setiap gedung akan dicek kirinya dulu. Nanti di sini cek kiri, gedung ini cek kiri sampai selesai. Setelah itu nanti dicek kanan dari sini, cek kanan. Setelah pengecekan selesai, di akhir nanti outputnya pengecekan kanan dikurangi pengecekan kiri ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena tempat yang dia tinggali sekarang juga termasuk zona nyaman. Seperti itu biar lebih cepat. Nah, kita coba saja. Jadi di sini fungsi left adalah untuk menyimpan berapa zona nyaman di sebelah kiri gedung. Sedangkan untuk stack st berfungsi untuk menyimpan indeks. Untuk pengecekan tingginya di while ini juga. Oke, untuk loop pertama misalnya kita gunakan yang ini 25 1 dan seterusnya. Nah, karena masih i sama dengan 0 dan stacknya juga masih empty kan, maka while tidak dijalankan, langsung ke sini. Nah, stacknya empty, maka left yang pertama adalah 0. Zona nyaman di sebelah kiri gedung 0 adalah 0. Kemudian stack push i adalah sekarang 0. Kemudian kita lanjut lagi i sama dengan 1. Karena stacknya sekarang sudah tidak empty, kita bisa bandingkan gedung stack yang top. Stack yang top tadi, karena isinya cuma 0, maka gedung yang ke 0 dibandingkan dengan gedung yang ke 1, yaitu 5. Jadi 2:5. Apakah 2 lebih besar dari 0? Tidak, maka tidak dijalankan, masuk ke sini. Tidak empty, maka left sama dengan stack top, yaitu 0 tadi tambah 1. Jadi sekarang stack berisi 0 dan 1. I sama dengan 2. Tadi stacknya masih 1 tadi, isinya 0, 1, dan left-nya berisi 0, 1. Jika stack tidak empty, iya, gedung yang stack top 1 lebih besar dari gedung yang ke i 2. Apakah 5 lebih besar dari 1? Iya, maka stacknya akan di-pop. Tadi yang berisi 0 dan 1 itu akan di-pop terus sampai habis stacknya, karena ini while tadi. Nah, setelah itu kita mereset stack karena akan digunakan lagi di cek kanan. Untuk di cek kanan, pengecekannya sama seperti yang di left, pengecekan tingginya, tapi yang bedanya kita mulai dari kanan. Seperti itu, nanti outputnya tinggal pengecekan kanan dikurangi pengecekan kiri ditambah 1. Kita run, bisa.